Halo Mam, hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Salah satu teman sekolah aku dulu, ya jadi sekarang beliau sudah menjadi ibu rumah tangga juga. Request minta dibuatin untuk budgeting bulanan. Jadi sebelum aku membuat video ini, aku sudah meminta izin dulu kepada beliau dan aku tidak ada menyebutkan nama aku nggak ada nyebutin ya maaf, ini teman aku. Jadi teman aku ini seorang ibu rumah tangga, jadi bekerjanya di rumah ya, ibu rumah tangga, dan penghasilannya itu pure dari suaminya. Dan beliau minta tolong untuk dibuatkan budgeting bulanan supaya bisa menabung pengen beli rumah katanya. Jadi ini aku berusaha untuk membuatkan budgeting bulanan, cukup untuk belanja dan bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung nantinya. Jadi sebelumnya di sini aku bukan ahli keuangan ya Mam, karena beda banget dengan gelar yang aku sandang sekarang, karena aku seorang perawat. Perawat ya, jauh dari kata bisa untuk mengatur keuangan. Cuman di sini aku berusaha belajar untuk mengatur keuangan rumah tangga. Jadi penghasilan suaminya itu sebesar 3 juta rupiah satu bulannya. Ini aku udah bagi beberapa uh, slot kayak gini. Udah ada aku buatin belanja mingguan, belanja bulanan, kemudian listrik, ini ada pulsa, kemudian kebersihan, karena kalau di kota kan bayar untuk uang kebersihan seperti untuk mengangkut sampah gitu ya Mam. Kemudian ini huru hara ini untuk jalan-jalan seperti makan-makan di luar, jajan dan sebagainya ya Mam. Huru-hara ini penting ya Mam untuk refreshing. Kemudian ada biaya tambahan juga kalau misalnya ada biaya tak terduga lainnya atau biaya kesehatan dan sebagainya. Kemudian ada pajak, ini pajak sengaja diansur karena kalau pajak itu kan dibayarnya tahunan dan lumayan berat rasanya kalau misalnya kita harus mengeluarkan sekaligus nominalnya misal sekian ratus ribu. Kebetulan beliau pakai motor. Udah Mam, ini lanjut, ini 3 juta. 3 juta kemudian sengaja ada kayak uang kecilnya gitu ya Mam ya, supaya ntar pas masukin ke slot itu kalau misalnya ada nominal yang pecahan kecil itu bisa aku masukin juga. Jadi di sini aku bukan menggurui atau sebagainya ya Mam, aku cuman belajar uh, belajar juga masih belajar untuk mengatur keuangan rumah tangga, dan ini teman aku memang masih belum bisa, banyak bocornya katanya. Bocornya bocor kasar, bukan bocor halus. Sebetulnya keuangan rumah tangga aku juga bukan yang hebat-hebat banget, tidak ya Mam. Kebetulan aku sama suami aku itu sama-sama bekerja, jadi sama-sama punya penghasilan. Jadi aku juga masih seperti ini Mam, artinya aku masih membiasakan diri aku untuk membuat budgeting bulanan seperti ini. Jadi tiap tahunnya itu kami punya keinginan keinginan untuk aset juga sih ya, untuk aset kalau misalnya untuk tabungan hari tua, kemudian untuk tabungan anak sekolah kalau misalnya entar dikasih rezeki anak, mudah-mudahan ya Mam. Jadi ini aku lanjut. Sebetulnya ini aku belum pernah buat budgeting seperti ini. Tulisan aku tuh halus banget Mam, kayak kecil halus gitu, kayak nggak kebaca, tapi gimana ya, ya udahlah ya Mam ya. Aku sambil cerita aja di sini. Ini aku anggarin 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini aku bagi-bagi. Ada untuk belanja mingguan, belanja bulanan. Belanja bulanan itu sebesar 500 ribu ya Mam. Insya Allah mudah-mudahan cukup karena beliau belum punya anak juga, masih ya berdua. Mungkin ntar kalau misalnya udah punya anak akan beda lagi budgetnya, karena udah ada untuk beli pampers, mungkin untuk empasinya dan sebagainya. Jadi ini untuk teman-teman yang berpenghasilan 3 juta rupiah dan belum memiliki anak gitu.
Udah, di sini ada belanja bulanan 500.000, kemudian ada belanja mingguan. Belanja mingguan itu 500.000. Gimana caranya supaya cukup belanja mingguan ini 500.000? Kalau menurut aku sih, kalau untuk di kota kami ya Mam, di Pekanbaru, insya Allah masih cukup 500.000 ini, karena di sini kebutuhan tidak semahal mungkin di tempat teman-teman semuanya. Kemudian aku juga nganggarin untuk skincare. Skincare ini sebesar 300.000. Perlu ya Mam rasanya, entah kita mau facial ke salon atau mau beli skincare rutin kita tiap bulannya, atau mau krim bat dan masker rambut ke salon, boleh deh sesekali untuk memanjakan diri, karena kalau di rumah terus kan rasanya ya gimana gitu ya Mam. Kemudian untuk listrik ini sebesar 250. Kemudian ada untuk gas 50.000 satu bulannya. Kemudian ada iuran kebersihan ini 50.000. Air minum, air galon Mam, itu sebesar 60.000 rupiah. Kemudian untuk transportasi, karena teman aku ini pakai motor dan tempat kerja suaminya itu pun deket dengan rumah, jadi aku anggarin 100.000 rupiah. Kemudian ada pulsa untuk HP ya Mam, untuk isi kota internet itu sebesar 60.000. Kemudian ada pajak tahunan atau servis motor gitu, itu sebulannya 60.000. Mungkin ntar yang 60 yang untuk pajaknya itu kan nggak juta-jutaan ya Mam, kayak berapa, 200 sekian deh kalau motor ya Mam, mungkin beda-beda, cuman ya sekitaran segitu deh. Kemudian untuk huru hara ini kayak jajan dan jalan-jalan itu 600.000. Biaya tak terduga itu ada 150. Biaya tak terduga ini biasanya untuk ya kalau misalnya ada kebutuhan kepepet gitu ya Mam, kebutuhan kepepet dan sebagainya. Kalau untuk biaya kesehatan, mungkin teman aku ini punya BPJS kesehatan dari perusahaan suaminya. Oke Mam, lanjut. Ini aku siapin dulu duitnya. Ini ada pecahan 100.000 dan 50.000. Jadi ini sebetulnya pakai dompet kayak gini sangat bermanfaat banget ya Mam, kalau kita mau belajar menabung, karena di sini udah terpisah-pisah antara duit belanja dan duit sebagainya. Itu udah ada slot-slotnya gitu. Jadi kita nggak merasa duit kita tuh masih ada aja gitu. Misal belanja bulanan, habis belanja kita bulan ini 400.000, masih ada sisa 100.000, bisa kita simpan, atau ntar di akhir bulan ada kebutuhan, misalnya minyak gorengnya habis, bisa kita pakai lagi. Kemudian seperti ini juga belanja mingguan sama, misal satu minggu ini kita belanja 150.000, minggu kedepannya 150.000 atau 200.000, bisa banget dipakai ini ya Mam ya, dompet slot ini juga belinya aku kemarin murah banget di Shopee, cuman 18.000 free ongkir. Masya Allah, luar biasa banget untuk temen aku satu ini ya. Aku rela-rela beli dompet slot ini untuk buat video ini untuk beliau. Biasanya sih untuk diri aku sendiri itu aku pakai amplop gitu Mam, amplop aku pisah-pisahin. Sama sih seperti ini juga, ada belanja mingguan, belanja bulanan, pokoknya uh, hampir mirip persis seperti ini, cuman mungkin berbeda nominalnya saja. Oke Mam, masih lanjut di videonya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit manfaat buat teman-teman semuanya ya Mam, yang masih belajar mengatur keuangan rumah tangga kayak aku. Jadi aku juga nggak hebat-hebat banget Mam, kadang masih sering bocornya malah kadang bocor kasar, bukan bocor halus lagi. Kalau misalnya malas masak atau sering keluar kota dan sebagainya, itu sering banget aku bocor kasar. Cuman di sini aku mulai itu lagi, belajar lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama belajar ya Mam untuk mengatur keuangan rumah tangga. Mudah-mudahan di tahun ini juga segala keinginan kita mungkin ada keinginan-keinginan besar yang belum tercapai. Kalau aku keinginan di tahun ini pengen apa ya, beli mobil kali ya Mam, karena kalau rumah kontrakan itu udah ada alhamdulillah 2. Jadi untuk tabungan tambahan juga sih,
biaya tambahan juga. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini nggak beli rumah lagi deh, karena rasanya udah dulu rumah dua itu untuk dikontrakin, dan mudah-mudahan bulan ini keinginan aku itu pengen ngerenov dapur sama beli mobil. Insya Allah mudah-mudahan ya mam ya. Udah, ini udah aku masukin ke slot-slotnya dengan nominal yang udah tercatat tadi, yang udah kita buat rinciannya. Ntar setiap minggunya bisa dievaluasi berapa biaya pengeluaran kita, dan ntar di akhir bulan kita bisa hitung lagi berapa duit tersisa. Jadi sisanya itu mau dimasukin anggaran atau tabungan tahunan, dan yang 100.000 aku mau challenge juga teman aku ini untuk menabung 100.000 setiap akhir bulan dari sisa uang belanja dan uang bulanan ini. Alhamdulillah ini semua udah masuk ke slot-slotnya seperti ini mam. Masya Allah indah banget ya mam kalau kayak gini. Kemudian ini sisanya dari penghasilan 3 juta tadi dengan nominal pengeluaran sebesar 2.680.000, masih ada sisa sekitaran 330.000 lagi ya mam. Dan ini yang 330.000 bisa kita masukin ke celengan tahunan. Nah, dari Januari 2022 ntar dibongkarnya Januari 2023. Mudah-mudahan terkumpul. Jadi bisa beli keinginan, misal pengen DP rumah, atau kalau misalnya udah ada rumah pengen apa ya, ganti kendaraan misalnya, atau untuk rekreasi atau jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar kota gitu. Udah mam, jadi sisa tabungannya ini, sisa dari budget anggarannya atau sisa dari penghasilan ini aku gulung aja kayak gini pakai pita. Kalau teman-teman mau pakai karet boleh, cuman aku ini nggak nemu karet tadi mam, cuma nemu pita kayak gini. Udah dimasukin aja kayak gini, kemudian ditutup dan jauh-jauh dari Shopee ya mam. Kalau udah diniatin insya Allah mudah-mudahan bisa. Kadang racun banget Shopee itu, apalagi kalau udah ada promo-promo. Masya Allah. Sudah, ini udah tertata semuanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Aku sebenarnya memberanikan diri membuat kayak gini karena ini bukan nominal aku gitu. Tapi ya sudah. Kemudian lanjut, ini udah tabungannya kita sisihkan dulu. Ini bukunya kita closing, ntar di tiap minggunya bisa kita evaluasi pengeluarannya seperti apa. Kemudian lanjut, ini dompet yang aku bawa kemana-mana, dan itu ada foto suami aku. Jadi ini dompetnya masih kosong ya mam, karena kan ini awal bulan, jadi udah habis deh. Dan kita isi dompetnya dari biaya huru hara mam. Biaya huru hara itu biaya jalan-jalan, biaya makan di luar dan sebagainya. Kalau misalnya mau jajan cendol atau buat atau jajan Starbucks misalnya, udah 100.000 aja, nggak perlu yang banyak-banyak banget. Jadi ini kita masukin ke dalam dompet aku pergi kemana-mana ya mam. Tuh, jadi kita masukin ke dalam dompet, nggak perlu yang banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bisa hilaf ya mam ya. Segitu aja. Oke mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan videonya menghibur dan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video-video selanjutnya mam. Salam manis dari kami, Lilis Andi. Assalamualaikum, bye-bye.